Halo cuy, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Bola Bang Kasir Abangku. Bagaimana ekspektasi kalian para bobotoh terhadap pertandingan yang baru saja selesai? Persib Bandung berhasil memenangkan pertandingan dengan skor 1-0 melalui gol spektakuler dan sangat indah dari Balsa Sekulic setelah melewati beberapa pemain ya, mengecoh beberapa pemain kemudian melesakkan tendangan kuat yang sangat sulit dijangkau oleh kiper Tampines Rovers ya cuy. Kemenangan ini tidak hanya memantapkan Persib Bandung menguasai puncak klasemen babak grup A ya, akan tetapi ini menjadi kemenangan yang ketiga secara beruntun dengan skor yang sama ya, 1-0 saja cukup untuk memenangkan ketiga pertandingan secara beruntun ini. Tentu menyenangkan melihat pemain bertahan ya, 3 kali bermain tanpa kebobolan dengan adanya beberapa rotasi di 2 pertandingan. Semakin membuat Coach Igor ya memiliki beberapa opsi untuk ditunjukkan di 4 kompetisi yang bakal diikuti Persib Bandung di musim depan cuy. Jadi sebetulnya ada positif dan negatif yang bakal kita bahas di video kali ini. Yang pertama adalah positifnya, gol spektakuler yang dicetak oleh Balsa Sekulic ini adalah gol keduanya secara beruntun ya. Di gol pertama dicetak di pertandingan sebelumnya, di pertandingan kedua yang dijalani melalui skema penalti yang digagalkan oleh kiper sebelumnya berhasil dimanfaatkan ya untuk membuat keunggulan pada pertandingan tersebut dan berhasil dimenangkan oleh Persib Bandung. Dan di pertandingan kali ini Coach Igor kembali melakukan beberapa rotasi ya, tidak sebanyak di pertandingan sebelumnya akan tetapi tetap ada rotasi di beberapa posisi. Dan menyenangkannya pemain muda yang diberikan kepercayaan juga tampil lumayan oke menurutku cuy. Bahkan di sisi kanan itu ya, kalau tidak salah Faris. Ini bisa menjadi opsi untuk Coach Igor di musim depan kalau misalkan Buntu dan Kakang tidak bisa melepaskan crossing yang akurat. Nah, melihat pertandingan tadi, ini sebetulnya crossingnya itu berbahaya cuy. Dan sialnya tidak bisa dimanfaatkan oleh pemain yang ada di garis pertahanan lawan. Bahkan ada satu momen itu crossing yang dilepaskan oleh Faris ini sebetulnya ada yang sangat berbahaya dan sebetulnya mengarah ke Ramon. Hanya saja Ramon tidak bisa memanfaatkan dan tandukannya ini hanya menyamping saja cuy. Padahal gue sudah sempat berselebrasi akan saja, hanya saja golnya tidak tercipta. Dan di pertandingan lain ya, para pemain Persib yang tampil di timnas juga tampil sangat oke. Tom Haye lagi-lagi menunjukkan kelasnya. Permainan yang ditunjukkan betul-betul sangat menghibur ya dengan umpan-umpan ciamiknya, bahkan sudah menghasilkan gol indah melalui sepakan tendangan bebas ya. Sangat ke pojok dan gila sih. Golnya cakep banget cuy. Dan lagi-lagi di pertandingan ini Coach Igor menunjukkan bahwa ketika turun minum itu betul-betul bisa dimanfaatkan untuk membuat perubahan ya. Nah, ketika di babak pertama terlihat buntu, beberapa pergantian yang dilakukan itu betul-betul sangat merubah permainan ya. Walaupun sebetulnya di pertandingan di babak pertama sebetulnya tidak seburuk di babak pertama di pertandingan sebelumnya. Akan tetapi tetap saja peluang-peluang yang didapatkan itu belum bisa atau belum mampu dimanfaatkan oleh para pemain untuk menciptakan gol. Beruntungnya kita punya Balsa Sekulic, striker tajam yang kita miliki ini mampu menjadi pembeda lagi untuk pertandingan kali ini. Artinya sudah 2 pertandingan secara beruntun Sekulic kembali menjadi pencetak gol di 2 pertandingan beruntun ya. Dan ini adalah hal positif yang tentu sangat membahagiakan bagi kita. Dan negatifnya adalah Ramon lagi-lagi belum bisa menunjukkan kalau Ramon betul-betul pantas ya untuk dipertahankan oleh manajemen karena begitu banyak peluang yang didapatkan lagi-lagi belum bisa dikonversi menjadi gol ya. Dan ini tentu sebetulnya membuat dirinya ya lagi-lagi bakal banyak bobotoh yang menginginkan kalau misalkan ya Ramon bisa saja digantikan di pertengahan musim ataupun di musim depan ya. Dan kabar buruk lainnya adalah cederanya Berginho. Berginho harus ditarik di babak awal ya, di babak pertama karena tidak mampu melanjutkan pertandingan. Nah, inilah yang sebetulnya gua khawatirkan ketika kita
mengikuti kompetisi Piala Presiden ini, karena ya beberapa kali itu pemain-pemain kita ketika mengikuti turnamen pramusim atau Piala Presiden ini tuh selalu ada yang cedera, cuy. Jadi sangat disayangkan Berginho yang tampil sudah sangat oke sebetulnya ya. Jadi sangat disayangkan sebetulnya ketika Berginho yang sudah tampil sangat oke di beberapa pertandingan, dimulai dari pertengahan musim kemarin sudah sangat konsisten, dan bahkan di 3 pertandingan awal ini menunjukkan kelasnya ya. Sayang sekali harus menepi dan barangkali tidak bisa dimainkan lagi di sisa turnamen, dan mudah-mudahan sih tidak terlalu parah ya cedera yang dialami oleh Berginho, cuy. Selanjutnya Peralta belum bisa dimainkan dan Coach Igor pun sudah mengkonfirmasi sebetulnya bahwa barangkali Peralta tidak akan mengambil bagian di kompetisi Piala Presiden, dan Peralta sebetulnya diprioritaskan untuk mengikuti playoff ACL tuh ya, yang bakal digelar di akhir bulan Agustus nanti, karena ada perubahan jadwal ya, yang awalnya pada tanggal 12 Agustus akan tetapi dimundurkan karena kompetisi yang masih ada ya, masih bergulir Piala AFF ini atau Hyundai Asian Cup ini. Itulah membuat AFC harus melakukan perubahan jadwal ya coy, dan menyesuaikan jadwal yang ada dan juga jadwal Persib yang barangkali kalau misalkan sukses melaju sampai final tentunya akan bentrok ya dengan kompetisi yang sudah berjalan. Dan di kesempatan lain ya sebelum pertandingan, dan di kesempatan lain ada optimisme dari sang ketua kita ya, Adam Alis, dalam sebuah wawancara. Gue nggak tahu sih acaranya apa, dan Adam Alis mengungkapkan hal yang membuat para bobotoh tentunya sangat bahagia menyambut keinginan Mas Adam ini dengan ungkapan, kurang lebih ungkapannya seperti ini cuy. Saya tidak akan berbicara banyak, akan tetapi saya akan memberikan trofi Piala Presiden untuk para bobotoh untuk tahun ini cuy. Wah, menyenangkan sekali ya mendengar ketua memberikan pernyataan yang seperti itu cuy. Ini artinya bahwa tim bakal tampil serius ya menghadapi semifinal. Jadi siapapun yang bakal menjadi lawan, kita optimis bisa mengalahkan, dan semoga tim benar-benar bisa menjuarai dan para pemain yang baru bisa merasakan euforia, dan semoga tim betul-betul bisa mendapatkan gelar juara Piala Presiden tahun ini. Walaupun ya gue pribadi sebetulnya tidak terlalu berekspektasi tinggi ya terhadap tim Persib Bandung di turnamen ini, akan tetapi kalau misalkan memang ada rezekinya bisa menjuarai turnamen ini, kenapa tidak ya, supaya para pemain baru juga yang baru bergabung bisa merasakan euforia betapa gilanya kota ini ketika mendapatkan gelar juara ya cuy. Barangkali itu saja untuk video kali ini, sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.